datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu, kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu, kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali terbang di langit biru. Shalom sidang jemaat sekalian. Kiranya damai, perlindungan, kesehatan serta kecukupan di dalam nama Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian, dan selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah ya. Pada pagi ini adalah minggu ibadah kita ataupun hari ibadah kita. Jadi selamat beribadah online. Nah, itu adalah cara ibadah di dalam norma yang baru ini ya. Jadi saudara, di dalam masa-masa ke depan ini kita mau tidak mau kita cara untuk kita beribadah pada saat ini sekarang ini adalah ibadah secara online. Nah, jadi saudara, di dalam ibadah secara norma baru ini kita menjalankannya agar kita tetap dapat kuat walaupun tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja untuk sementara waktu. Jadi mari saudara, pada pagi ini sebelum kita memulai ibadah, mari kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga, seisi keluarga kita, dan mengikuti ibadah sehingga selesai. Dan saudara, marilah kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman agar kita dapat bertahan di masa-masa sukar yang mendatang. Jadi mari saudara, nikmatilah ibadah, selamat beribadah, selamat menyembah Tuhan bersama keluarga pada pagi ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom jemaat semua, kita bersyukur untuk pagi ini karena kita dapat meneruskan ibadah walaupun secara online. Dan kita percaya bahwa ini adalah satu cara untuk kita menjangkau keterbatasan kita dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari saat ini saya mohon kita semua untuk masuk di dalam pujian dan sembah kita. Kita bersama-sama nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan
persembahkan, mau meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menerima sembahan pujian kami pada saat pagi hari ini, dan itu membuatkan hatimu senang Tuhan. Yesus, mari jemaat Tuhan sekali lagi kita mau katakan Allah Roh Kudus. Terima
mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya walau apapun keadaan kita pada saat ini, di saat kita risau dan bimbang tentang kesehatan kita dan keselamatan kita, tapi kita percaya bahwa di dalam Yesus kita dapat berharap, di dalam Yesus kita memperoleh perlindungan. Tak pernah tinggalkan
Terpuji nama-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berkumpul beribadah di gereja, tetapi Tuhan, inilah usaha dan kerinduan kami untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara dalam talian, ya Tuhan. Tuhan berkati waktu-waktu ini, berkati sidang jemaat Tuhan di mana saja mereka berada mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya melalui pujian firman Tuhan kami semua dikuatkan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-Mu dalam hamba menyampaikan firman Tuhan, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sekali lagi jemaat sekalian, shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita memberikan waktu-waktu ini untuk mendengar dan merenungkan perkataan Tuhan. Nah, jadi saudara, di mana saja kita berada pada setiap hari Ahad, ya, inilah waktu-waktu yang menentukan sama ada apakah kita masih mengingat Tuhan ataupun tidak. Tetapi saudara, carilah hal-hal yang menguatkan kita di saat kita sedang menghadapi situasi yang sukar saat sekarang ini. Nah, jadi saudara, apabila kita renungkan situasi, dan saya sendiri melihat keadaan sekarang, saudara, kenapa ketakutan itu membuat kita menguasai kita? Nah, apabila kita lihat COVID-19 seakan tidak ada penghujungnya atau tidak ada kesudahannya. Nah, itulah banyak tanggapan kita apabila kita lihat situasi pada sekarang ini. Begitu juga dengan peningkatan case harian COVID-19, ya, di mana apabila kita lihat bagaimana ataupun bila akan ada pemulihan jika keadaan seperti ini, ya. Demikian juga dengan terdapatnya varian baru COVID-19, dan saya membaca, saudara, di dalam satu penerangan mengatakan fakta tentang varian baru ini, yaitu dia hanya mengambil masa kurang lebih 15 saat untuk menjangkiti orang-orang yang di sekeliling. Nah, jadi saudara, bila kita lihat keadaan ini, bila kita membaca berita dan membaca tentang kabar-kabar ini, apakah reaksi kita, saudara? Apakah reaksi kita? Apakah yang timbul dalam hati kita? Tentulah kita akan merasa bimbang atau takut. Nah, saudara, pada hari ini sebelum saya meneruskan firman Tuhan, saya juga mendapat inspirasi bila mendengar kesaksian daripada YouTube yang mana lewat daripada mendengar lagu-lagu rohani, mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi saudara, melalui apa? Melalui dia mendengar lagu-lagu rohani. Menurut kesaksiannya bahwa sementara dia di dalam masalah, tetapi apabila dia mulai mendengar lagu-lagu rohani, dia merasa tenang, dia katakan. Dia merasa satu kedamaian. Lalu saudara, dia semakin menyenangi, senang untuk mendengar lagu-lagu rohani, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk lebih mau mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara, sedangkan dia ini daripada agama yang lain, mungkin bukan daripada kepercayaan daripada asasnya Kristen, tetapi sesuatu yang membuat dia tertarik kepada Tuhan sehingga dia mau mendalami tentang Tuhan. Nah, jadi saudara, di sini saya dapat buat satu perbandingan bahwa daripada keadaan yang susah, apabila dia mendengar tentang pujian, dan maka dia tertarik dan mengambil keputusan untuk menerima, lebih mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saudara, di sini kita lihat bahwa
sesuatu yang telah terjadi, yaitu di mana kuasa daripada pujian itu membuat dia mengalami terang dalam hidupnya. Nah, jadi saudara, di sini apabila kita lihat keadaan pada sekarang ini, ya, dan memang kita merasa bimbang, saudara, tetapi kita tidak hanya berdoa untuk supaya COVID-19 ini akan segera lenyap ataupun kita dipulihkan, tetapi pada masa ini saudara, kita juga memerlukan berdoa dan berpikir bagaimana supaya kita bersiap sedia untuk keadaan yang lebih sukar dan tetap berhikmat di waktu-waktu yang sukar ini. Nah, jadi saudara, pada pagi ini tema renungan saya adalah, saudara, kita mau mengisytiharkan kekuatan dan keunggulan Allah kita berkuasa dan berdaulat. Nah, jadi saudara, bila saya menarik daripada kesaksian seorang itu, bagaimana dia mengenal Yesus, dia mau mengenal Yesus Kristus lewat melalui pujian, ya. Jadi saudara, maka saya melihat bahwa daripada kesedihan dia mengalami satu sukacita, dia memberi satu pengharapan, ya. Nah saudara, pada hari ini, pada saat kita sedang menghadapi kesukaran, ketakutan, kebimbangan, saudara, mari kita melihat daripada firman Tuhan. Kita mau mengisytiharkan kekuatan dan keunggulan Allah kita berkuasa dan berdaulat, ya. Nah, jadi sudah ada Mazmur 68 ayat 32 mengatakan, Mazmur 68 ayat 32, hai kerajaan-kerajaan bumi, bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Nah, saudara, tujuan firman Tuhan ini adalah memberi satu galakan dan membangkitkan umat Israel supaya mereka menyadari Tuhan mereka, ya. Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, ya, di mana kekuasaan Tuhan terhadap musuh-musuhnya. Ya, saudara, itulah satu berkat daripada firman Tuhan ini, supaya umat Israel ini kembali menyadari tentang mereka memiliki Tuhan yang besar. Saudara, demikian juga dengan kita pada hari ini. Mari kita renungkan bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, kita memiliki Tuhan yang dahsyat, ya. Tuhan yang tidak berdiam diri, Tuhan yang bukan Tuhan yang biasa-biasa, tetapi kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Kita mau isytiharkan. Nah, di sini mengatakan bahwa pertama itu kita harus menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan karena kedahsyatan atau kemahakuasaan Tuhan, ya. Nah, jadi saudara, marilah kita hai kerajaan-kerajaan bumi, ya, mari menyadari, ya, mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan. Nah, saudara, ini merupakan kata kunci apabila kita di dalam keadaan masalah, di dalam keadaan tekanan ataupun kesulitan, ketakutan. Saudara, mari kita ingat, mari kita mengambil langkah yang pertama ini, saudara, adalah kita mau memuji, kita mau bernyanyi, kita mau bermazmur bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, unggul, berkuasa dan berdaulat. Nah, saudara, di dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah itu apabila dibandingkan, apabila digambarkan bagaimana langit dan juga awan-awan, dikatakan itu merupakan kendaraan Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Nah,
saudara, inilah gambaran bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ciptakan, ya, bukan hanya Dia menjadikan alam semesta, tetapi juga saudara dikatakan dengan suaranya yang dahsyat, yang memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Nah, jadi saudara di sini mari kita mengakui, ya, mari kita mengakui kekuasaan dan kemegahan Tuhan kita. Nah, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Nah, saudara, di sini mari kita akui, ya, mari kita mengakui kekuasaan Allah, mengakui kekuasaan, kemegahan Tuhan, yang mengakui kekuasaan dan kemegahan Tuhan. Nah, saudara, apabila kita menyadari tentang hal ini, ya, bahwa Tuhan kita siapa? Tuhan kita itu Dia Tuhan yang berkuasa, ya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang megah. Nah, jadi saudara, jika kita bandingkan dengan keadaan pada sekarang ini, apabila kita semakin kita melihat perkembangan semasa, dan saudara, semakin kita saudara, siapapun kita akan takut, akan bimbang, ya. Tetapi saudara, di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa kita harus sadari bahwa jangan kebimbangan itu menguasai kita. Akhirnya saudara, apa yang kita menjadi pada kita adalah kita semakin menyadari bahwa kita tidak memiliki Tuhan kita yang sebenarnya, ya. Sebenarnya Tuhan kita yang perkasa. Nah, saudara, kita mengatakan itu, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada atas Israel, ataupun kemegahannya, kekuasaannya ada atas kita, ya. Nah, jadi saudara, apabila mari kita ikhtiarkan, ya. Kita bila kita berasa bimbang, ya, bila kita keluar dan apapun kebimbangan kita, mari saudara, jangan biar itu menguasai kita, tetapi biar kasih Tuhan, biar keberadaan Tuhan itu menguasai hati kita, sehingga kita dikuasai, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang megah, ya. Kemegahan Tuhan itu tidak dapat ditandingi. Jadi saudara, apalagi tentang situasi pada sekarang ini, ya. Nah, jadi sudah ada Mazmur 66 ayat 3 mengatakan di sini, ya, Mazmur 66 ayat 3 mengatakan, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Suruh bumi sujud menyembah dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Nah, saudara, hari ini satu renungan singkat yang saya mau kongsikan kepada kita, saudara jemaat Tuhan, yaitu mari kita menyadari, mari kita mengakui, ya, pada saat kita bimbang, saudara, mari kita bermazmur. Kita mengatakan tadi, mari kita mulai menyanyi, mari kita mulai mengagungkan Tuhan di dalam pujian kita dan pengakuan kita, sudah di dalam kita menyanyi bagi Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, kita sedang mengisytiharkan, kita mengakui, ya. Nah, sudah, bila kita menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa, maka kuasa Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita dan akan menaungi kita. Dan biarlah kekuasaan Tuhan itu terus menguatkan kita, memberi kita damai, memberi kita rasa aman di dalam perlindungan, dalam kuasa Tuhan, ya. Jadi saudara, kiranya renungan pada hari ini memberkati dan menguatkan kita semua, setiap keluarga jemaat Tuhan. Biarlah akhirnya Tuhan yang memberkati. Selamat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini apa yang kami sempat dengar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah
saat kami mendengar firman Tuhan, Tuhan kami tidak kembali dengan kosong, tapi kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu supaya kami dihibur, kami dikuatkan. Dan ya Tuhan, secara khususnya Tuhan, kami mengingat bahwa kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang dahsyat. Ya Tuhan, musuh-musuh-Mu berada di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami bersyukur berdoa nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan